Pemirsa, 6 orang mengaku sebagai aparat penegak hukum Polda Jawa Barat dan Polres Bogor di Kabupaten Bogor diamuk dan diamankan warga karena para pelaku menakut-nakuti korbannya dan memeras uang 100 juta rupiah. Dua orang warga Bogor didatangi 6 orang yang mengaku sebagai aparat penegak hukum. Pelaku datang ke rumah korban bernama Ica untuk bernegosiasi terkait dugaan penambangan ilegal yang dilakukan suami Ica. Pelaku mengancam akan mengamankan suami Ica ke Polres Bogor jika korban tidak menyerahkan uang sebesar 100 juta rupiah. Setelah negosiasi, Ica mengeluarkan uang 7 juta rupiah. Sisanya ditransfer ke nomor rekening salah satu pelaku. Pelaku juga memeras warga lain bernama Nino. Namun Nino yang curiga segera melapor ke polisi. Ada ancaman beliau kan dalam pemberitaan itu sendiri? Nggak ada. Nggak ada, atau misalkan ibarat aku dibawa ke Polres atau apa, ibarat kalau tidak memberikan itu? Kalau tidak bayar segitu mau dibawa katanya. Oh, berarti itu ancamannya? Ya, ancamannya gitu. Jadi dia mintanya saya negosiasi tiketnya 35. Malam-malam jam 8 nyampe ke rumah, terus dia bilang saya dari Polres, dari Polda kayak gitu, terus dari Mabes sudah kayak gitu, saya persilahkan masuk kan, katanya mau silaturahmi, oh ya udah silakan masuk kayak gitu. Nah udah kayak gitu suami saya lagi sakit pun lagi tidur mau dibawa, katanya kalau misalkan nggak ngeluarin uang itu harus dibawa suaminya kayak gitu. Warga yang mendengar kesal segera merusak mobil pelaku dan membawa pelaku ke Polsek Cigudeg diteruskan ke Polres Bogor. Hingga berita ini diturunkan, polisi belum memberikan keterangan secara resmi terkait terduga pelaku pemerasan yang membawa nama baik institusi Polri dan wartawan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, mengaku sebagai anggota TNI, seorang pembeli mobil menipu hingga membawa kabur mobil milik warga Pasuruan, Jawa Timur. Modusnya, pelaku berpura-pura mentransfer lunas uang pembelian. Namun saat dicek, saldonya kosong. Pelepasan mobil Brio bersama Pak Yayan. Jayudi, warga desa Bajangan, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menjadi korban penipuan dan harus kehilangan mobilnya. Kejadian berawal saat korban memasang iklan penjualan mobil melalui media sosial. Kemudian korban dihubungi Andrianto yang akan membeli mobilnya dan mengaku sebagai anggota TNI Angkatan Darat yang berdinas di Surabaya. Sehari kemudian pelaku mengirim seorang pria bernama Yayan untuk melakukan pengecekan kondisi mobil di rumah korban. Setelah dicek, keduanya menyepakati jual beli mobil seharga 86 juta rupiah. Sang pembeli mengaku telah mentransfer uang dan mengirimkan bukti transfer kepada korban. Namun saat dilakukan pengecekan saldo di ATM, rekening tujuan diketahui dalam kondisi terblokir. Meski demikian, pelaku menunjukkan identitas diri serta kartu tanda anggota TNI dan meminta mobil segera diserahkan dengan alasan transaksi sudah lunas. Tanpa menaruh curiga, korban akhirnya menyerahkan mobil beserta kelengkapan surat-surat kendaraan. Keesokan harinya, korban baru menyadari telah tertipu setelah pelaku kembali menghubungi dan meminta uang 6 juta rupiah dengan alasan salah transfer padahal saldonya kosong. Pelaku ngaku anggota TNI atau gimana Pak? Ya, dari laporannya pelapor tersebut adalah anggota, namun masih kita telusuri lagi apakah benar atau tidaknya. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar percakapan, foto STNK, serta dokumen pendukung lainnya. Pemirsa, seorang pemuda diamankan petugas Kejati Jambi karena nekat mengaku sebagai seorang jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Jambi. Pemuda ini nekat mengaku jaksa setelah gagal mengikuti seleksi penerimaan jaksa. Pemuda 22 tahun asal Kabupaten Sarolangun ini hanya bisa pasrah saat digelandang petugas Kejaksaan Tinggi Jambi karena nekat mengaku sebagai seorang jaksa gadungan. Ia diamankan di sebuah indekos di Kecamatan Telana Ipura, Kota Jambi setelah tim intelijen melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat. Selain mengamankan jaksa gadungan, petugas juga mengamankan seragam dinas yang sengaja dibuat pelaku di tempat penjahit pakaian. Setelah diamankan, pelaku diserahkan kepada pihak kepolisian Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Jaksa gadungan ini diamankan saat melakukan transaksi rental mobil yang menggunakan identitas sebagai jaksa yang baru bertugas di Kejati Jambi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sebelumnya pernah mengikuti tes penerimaan jaksa, namun pelaku tidak lulus. Motivasinya bahwa pertama dia pernah mengikuti tes kejaksaan. Tes kejaksaan sekitar setahun yang lalu mengganti identitasnya sebagai jaksa, dan telah memberitahukan kepada keluarganya bahwa dia sebagai jaksa. Dengan terbongkarnya kasus ini, pihak Kejati Jambi menghimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati terhadap orang yang mengaku sebagai jaksa untuk menghindari tindak kriminal yang mungkin terjadi. Diduga mengantuk, supir dam truk menabrak truk pengangkut saus yang terparkir di jalur lintas selatan Jember. Akibatnya, supir dam truk terluka berat. Padahal mobil ini cek tas nalep aku loh. Aku parah rek. Tahan kadang korban piye? Video amatir memperlihatkan sesaat usai dam truk yang menabrak truk pengangkut saus yang terparkir di jalur selatan Jember, tepatnya di Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Jember, Jawa Timur. Akibatnya 2 truk tersebut rusak parah. Sementara sopir dam truk terluka berat dan langsung dilarikan ke Puskesmas Kencong untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut saksi, truk bermuatan saus terparkir di depan rumah makan. Tiba-tiba ada dam truk yang melaju dari arah Jember menuju Lumajang dan menabrak truk yang terparkir. Diduga sopir mengantuk. Parkir di rumah makan, istirahat, terus moro-moro motor oleng dari arah timur, itulah nabrak motor gue. Polisi yang menerima laporan langsung mengevakuasi kedua truk. Sementara kasus kecelakaan kini ditangani oleh Potlantas Resort Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, viral 2 pedagang buah dianiaya dengan senjata tajam oleh tukang parkir liar di Bandung, Jawa Barat. Aksi kekerasan ini diduga karena pelaku tidak diberi uang parkir Rp10.000. Inilah video rekaman CCTV saat tukang parkir liar secara brutal menganiaya menggunakan senjata tajam kepada penjual buah di Jalan Terusan Marga Cinta Buah Batu, Kota Bandung. Kejadian berawal saat korban tengah menata dan membereskan dagangan. Tiba-tiba datang 2 orang tukang parkir liar meminta uang Rp10.000. Korban menyarankan pelaku untuk mengambil buah saja. Karena tidak diberi uang, pelaku pergi dan kembali lagi sambil membawa senjata tajam. Tanpa banyak bicara, pelaku langsung menyerang 2 orang pedagang. Akibat kejadian itu, 2 korban mengalami luka di tangan dan kepala dan segera dibawa ke klinik kesehatan. Setelah terjadi tindakan pemalakan, dilanjutkan dengan penganiayaan dengan menggunakan sajam. Selanjutnya tim dari Pospam MIM dan juga dari tim Piket Polsek Buah Batu melakukan olah TKP di sana, dan alhamdulillah kami telah mengamankan pelakunya sebanyak 2 orang. Usai mendapat laporan, polisi langsung meringkus pelaku M. Dava dan Al Fariji, serta menyita pedang pendek yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan.